Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita masuk pada pengenalan lingkungan sekolah atau yang kita sebut dengan MPLS. Namun pada kali ini, hari ini kita tidak bisa bertemu secara langsung, jadi dengan secara daring. Di sini saya membawakan tentang pembelajaran daring secara efektif. Sebelumnya perkenalkanlah, nama saya Eni Widya Stuti, Magister Pendidikan. Saya pengampu atau mengajar fisika. Di bulan Maret kita tahu bahwa kita tidak rencana, tapi tahu-tahu langsung kita tidak boleh keluar rumah. Karena apa? Karena kita pada saat itu ada pandemi COVID-19 atau yang kita sebut dengan corona. Nah, secara otomatis semua kegiatan yang ada di sekolah, kegiatan yang ada di pasar, semua tidak ada kegiatan lagi. Waktu di sekolah kita sudah libur, sampai hari ini pun kita tidak boleh untuk tatap muka. Maka dengan keadaan yang seperti itu, kita mengadakan pembelajarannya secara online. Biar apa? Biar tidak akan terlambat atau tidak akan terganggu. Kita tidak bisa tatap muka terus sekolah itu libur total, tidak. Tapi kita lewat online. Karena apa? Karena di sini nanti pembelajaran secara online ada langkah-langkah yang harus mendukung pembelajaran online. Yang pertama itu apa? Menanamkan pola pikir tentang cara belajar baru. Yang dulu kita tidak tahu IT, harus tahu IT. Kita tidak punya HP, harus punya HP. Karena itu yang mendukung pembelajaran dalam online. Yang kedua, menyiapkan regulasi untuk mengembangkan sumber belajar digital. Digital artinya kita menggunakan pembelajaran secara elektronik, tidak tatap muka. Yang ketiga, mencetak tenaga pendidik yang adaptif dan teknologi pembelajaran. Jadi nanti antara Bapak Ibu guru dan kalian itu sudah pandai dalam teknologi. Itu yang mendukung pembelajaran daring. Nah, yang disebut dengan pembelajaran daring itu apa toh? Daring itu merupakan singkatan dalam jaringan. Jadi nanti kalau kita sudah tatap muka itu namanya luring, di luar jaringan. Nah, dalam jaringan sebagai pengganti kata online sering digunakan dalam kaitannya teknologi internet. Atau pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, mengaplikasikan pembelajaran maupun jejaring sosial. Nah, di sini juga punya kelebihan dan punya kelemahan. Kelebihan dari pembelajaran daring itu adalah yang pertama, bisa dilakukan di mana saja. Sambil makan boleh, sambil tiduran boleh, mendengarkan musik boleh. Itu adalah kelebihannya. Yang kedua, biayanya irit. Irit dalam arti bukan kuota. Kalau kuota kita tetap menggunakan kuota, tapi dalam arti tidak usah pergi ke sekolah membawa uang saku, beli bensin. Nah, irit kan? Yang ketiga, untuk yang kekurangannya, kita terhambat dari sinyal atau jaringan. Yang kedua, kuotanya kita harus beli kuota. Ketiga, sulit untuk mengerti materi yang disampaikan, apalagi untuk fisika. Kita gunakan tatap muka aja susah, apalagi dengan daring. Tapi dengan nanti pandainya Bapak Ibu guru mengelola pembelajaran daring, insya Allah kalian tetap bisa belajar fisika, matematika, dan lain sebagainya. Kemudian, apa saja agar pembelajaran jarak jauh atau daring itu dapat efektif? Yang pertama, tiap sekolah berbeda. Institusi pendidikan memiliki kesiapan fasilitas yang berbeda. Yang kedua, tata cara pembelajaran berbeda. Jadi nanti antara Bapak guru satu dengan Ibu guru yang satu mempunyai tata cara pembelajaran yang berbeda-beda karena kondisi sekolah atau yang berbeda tadi. Yang ketiga, siapkan fasilitas penunjang yang harus kamu siapkan jika ingin pembelajaran daring. Apa? Internet
internet, kuota internet, aplikasi penunjang laptop, atau materi yang akan kalian nanti sebagai pendampingnya adalah buku-buku materi yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian jadwal harus disesuaikan, jangan sampai sekolah atau kuliah itu diliburkan terus jadwal libur semua, itu tidak. Dan peran orang tua juga sangat penting di sini. Jadi jangan sampai kamu di luar rumah pergi jalan-jalan, karena upaya dari pemerintah ini untuk meminimalisir risiko penyebaran virus dengan pembelajaran daring tersebut. Kemudian yang ketiga, pahami rencana belajar yang efektif. Jika kamu diminta materi A dan B, maka harus dijalankan materi A dan B sampai Z. Kemudian yang kelima, kendalikan diri ketika belajar jarak jauh. Tentu guru kamu tidak ada di sampingmu, maka kamu harus bisa mengendalikan diri benar-benar belajar, bukan malah main game, bukan malah nonton TV, bermain dengan handphone terus, itu tidak boleh. Jadi nanti fokuskan dalam pembelajaran, guru nanti sudah mempunyai jaringan dengan kalian. Kemudian yang keenam, update pengumuman, jangan lupa untuk gabung di grup WhatsApp sekolah dan info-info yang terbaru, sebab bisa jadi ada jadwal tambahan materi dan informasi penting. Yang ke-8, cari tempat yang nyaman untuk belajar. Kamu bisa pilih di yang nyaman, di taman boleh, sehingga kamu bisa mengerjakan dengan baik. 9, tetap mandi dan rapi. Nanti mau daring nggak pernah mandi, bangun tidur daring, nggak boleh ya. Tetap mandilah, pakai seragam. Kalau ada sekolah-sekolah itu yang menggunakan seragam, jadi nanti anak didiknya itu nanti seragam, hari ini tetap pakai seragam. Jadi daringnya tetap dalam keadaan seragam. Jangan habis bangun tidur terus daring, nanti baunya sampai di sekolah juga. Ya, nomor berikutnya yang terakhir. Kemudian evaluasi belajar dari rumah sebelum dimulai tahun ajaran baru. Orang tua, guru, siswa perlu diskusi bersama untuk mengevaluasi pelaksanaan belajar di rumah, terutama untuk menentukan hal-hal apa yang harus dilanjutkan dan apa yang harus diubah. Yang kedua, membuka diskusi dengan anak. Yang ketiga, terapkan pembelajaran bauran. Artinya bauran itu apa? Guru juga dilatih merancang pembelajaran bauran, blended learning. Nah, learning itu elektronik, nanti kita pakainya elektronik. Jadi mengombinasikan tatap muka di kelas dan pembelajaran daring. Kemudian perhatikan deadline untuk tugas yang harus dikumpulkan sesuai batas waktu. Maka ini harus diperhatikan, karena nanti kalau pembelajaran daring itu terus deadline-nya tidak ditentukan, kalian mesti tidak akan mengumpulkan tumpuk-tumpuk, jadi kurang efektif. Nanti ditagih gurunya nanti terus, jadi tidak akan mendapatkan nilai nanti kalian. Nah, kemudian bagaimana kita nanti di era ini setelah kemarin beberapa bulan kita sudah lockdown, tidak boleh keluar kemana-mana. Walaupun ada beberapa daerah yang zona hijau, beberapa persen bisa tatap muka, tapi zona kita Kabupaten Klaten masih di zona merah, karena kita masih dalam pembelajaran daring. Nah, untuk menyiapkan normal baru pembelajaran yang berpihak pada siswa, karena tahun ajaran ini adalah menjadi momentum pengelola sekolah, orang tua, membantu siswa beradaptasi memasuki era kenormalan baru, belajar di masa pandemi. Kenormalan baru bersekolah, namun membantu menyiapkan siswa agar mampu beradaptasi dengan situasi belajar di tengah wabah